Halo para pejuang, memasuki hari ke-8 materi SNBT. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Yuk kita langsung belajar. Untungnya pada materi SNBT ini gerak yang dilakukan adalah gerak lurus beraturan atau ya dalam fisika kita lebih mengenalnya dengan bahasa atau sebutan GLB. Di mana gerak lurus beraturan adalah gerakan dengan kecepatan yang konstan atau V-nya tetap. Jadi kalau misalnya kita berjalan misalnya 5 meter per second, ya kita berjalan segitu terus kecepatannya 5 meter per second. Rumusnya masih sama-sama saja, yaitu jarak atau perpindahan S itu adalah kecepatan V dikalikan waktu. Nah, berikutnya ada beberapa kasus. Misalnya jika kita ingin menghitung waktu untuk suatu mobil berpapasan. Mobil A bergerak dari kiri ke kanan, B dari kanan ke kiri. Lalu misalnya ditanya pada waktu berapa detik atau berapa menit atau berapa jam mobilnya akan berpapasan. Maka prinsipnya adalah jarak yang ditempuh mobil A ditambah jarak yang ditempuh mobil B itu harus sama dengan jarak total. Jarak total itu jarak ketika awalnya mereka terpisah nih. Ini adalah jarak total. Ya, jadi jarak ketika mobil A berjalan ditambah jarak mobil B berjalan harus sama dengan jarak totalnya. Itu aja sebenarnya prinsipnya. Nah, kita langsung saja banyak berlatih soal agar kita banyak menguasai berbagai jenis soal. Yuk kita lihat soal yang pertama. Sebuah mobil dan truk bergerak saling mendekat dengan kecepatan tetap masing-masing 30 meter per second dan 20 meter per second. Jika mula-mula kedua kendaraan diam dan berada pada jarak 1000 meter dan kemudian bergerak bersamaan, hitung waktu dan jarak mobil saat berpapasan dengan truk. Artinya di sini ada kasus di mana di sini ada mobil, lalu di sini ada truk. Iya, gambarnya mirip-mirip aja ya. Oke, di mana mobil ini bergerak dengan kecepatan 30 meter per detik dan truk ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Antara mobil dan truk terpisah sejauh 1000 meter. 1000 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu dan jarak mobil saat berpapasan dengan truk? Tadi kita ingat di slide sebelumnya bahwa untuk menghitung waktu papasan adalah jarak yang ditempuh dengan mobil ditambah jarak yang ditempuh dengan truk harus sama dengan jarak total. Artinya, kita ingat rumus jarak S itu adalah kecepatan mobil dikalikan waktu ditambah kecepatan truk dikalikan waktu harus sama dengan jarak totalnya. Mobilnya bergerak dengan kecepatan 30 meter per second dikalikan waktu T ditambah truknya bergerak dengan 20 meter per second, 20 dikalikan T sama dengan mereka terpisah sejauh 1000 meter. Maka 30T tambah 20T jadinya 50T sama dengan 1000. Maka T-nya adalah 1000 bagi 50. Sehingga mereka akan berpapasan atau bertemu pada waktu 20 detik. Jadi di 20 detik mereka akan berpapasan. Nah, bagaimana sekarang kita menghitung jarak mobil saat berpapasan dengan truk? Artinya kalau kita mau cari jarak mobil, maka ya udah masukin aja kecepatan mobil dikalikan waktu. Waktunya apa? Ya waktu ketika mereka papasan kan. Jarak mobil saat papasan dengan truk ya waktu ketika berpapasan, yaitu 20 detik tadi. Maka kecepatan mobilnya itu adalah 30 meter per second dikalikan waktu papasannya tadi 20 yang kita dapat. Maka jarak mobil ketika bertemu dengan truk adalah 600 meter. Bagaimana Mister kalau ditanyai jarak truk? Ya sama aja, kecepatan truk kali waktu. Atau kalau kita udah punya jarak mobil ini kan, kalau nyari jarak truk ya tinggal 1000 dikurangi 600, jadi 400 gitu ya. Nah, itulah contoh kasus ketika dua mobil saling berpapasan. Sudah paham? Kalau ada yang masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, mari kita lanjut lagi dan lihat lagi soal-soal yang lainnya. Azril meninggalkan rumahnya untuk berangkat kerja tepat pukul 7 setiap pagi. Jika ia memacu kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, maka dia akan terlambat 3 menit untuk sampai ke tempat kerjanya. Jika kecepatannya 60 km per jam,
dia akan datang lebih awal 3 menit. Agar Azriel sampai tepat waktu, maka kecepatan rata-ratanya harus berapa? Jadi di sini ada dua kasus nih. Kalau Azriel jalan 40 km per jam, dia terlambat 3 menit ke kantor. Kalau dia berjalan atau kecepatannya 60 km per jam, dia datang 3 menit lebih awal. Supaya pas gitu ya, tepat waktu. Maka dia harus memacu kendaraannya dengan kecepatan rata-rata berapa. Artinya di sini, mau dia dengan kecepatan berapapun, jarak dari rumah Azriel ke kantor itu pasti akan selalu tetap jaraknya. Misalnya kalau jaraknya 5 kilo dari rumah ke kantor, ya mau berangkat pukul berapapun, mau berangkat dengan kecepatan berapapun, ya pasti jaraknya mah sama. Nggak mungkin tiba-tiba kantornya bergeser jadi lebih jauh. Maka di sini, jarak dari rumah ke kantor dalam kondisi awal, itu akan sama dengan jarak rumah ke kantor dalam kondisi yang kedua. Artinya, kecepatan Azriel di kondisi yang pertama dikalikan waktu Azriel di kondisi yang pertama itu sama dengan kecepatan Azriel di kondisi kedua dikalikan waktu Azriel di kondisi kedua. Karena jarak rumah ke kantornya sama, S1 sama dengan S2. Dimana pada waktu awal dia memacu kecepatannya 40 km per jam. Jadi V1-nya 40 km per jam. Nah di sini triknya adalah dia akan terlambat 3 menit. Artinya kalau dia akan terlambat 3 menit dari waktu yang diinginkan pas sampai kantor, dia terlambat 3 menit. Artinya waktunya kelebihan 3 menit. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan kelebihan 3 menit itu T plus 3 per 60. Kenapa dibagi 60, Mister? Karena Mister mengkonversi dari menit ke jam. Sehingga jadinya Mister bagi 60. Kan 1 menit itu adalah 1/60 jam gitu. Jadinya Mister konversi jadi 3/60. Kenapa dalam jam? Kalian lihat kecepatan rata-ratanya tuh dalam kilometer per jam. Jadi waktunya pun harus dalam jam gitu ya. Maka 40 kali dalam kurung T plus 3/60 karena dia terlambat 3 menit. Lalu di kondisi kedua, Azriel memacu kendaraannya 60 km per jam. Ketika dia memacu kendaraannya 60 km per jam, maka dia akan sampai 3 menit lebih awal. Artinya dari waktu yang ditentukan, karena lebih awal, lebih dulu, maka kita kurangi. Jadi dari waktu yang tepat waktu itu, kita kurangi 3/60. Kenapa tadi bagi 60 sama alasannya? Karena harus dalam jam. Jadi kita per 60. Selesai, tinggal dihitung. Artinya kalau kita punya seperti ini, 40 T, jadi kita capit ya, ditambah 40 dikali 3/60. 120 bagi 60 itu 2, sama dengan 60 T dikurangi 60 dikali 3/60, hasilnya adalah 3. Sehingga 40 pindah ke kanan jadi 20 T sama dengan 3 pindah ke kiri jadi 5. Maka waktunya adalah 1/4 jam. Atau alias setara dengan 15 menit. Gitu. Artinya waktu ideal untuk Azriel sampai ke kantornya nggak kecepatan, nggak terlambat adalah 15 menit. Sehingga di sini kita bisa mencari jarak dari kantor ke rumahnya. Jarak dari kantor ke rumah Azriel adalah kita pakai S sama dengan V kali T. Kita bisa pakai yang jarak yang kondisi 1 atau kondisi 2 sama aja. Di sini Mister akan memakai kondisi yang kedua di mana S-nya adalah 60 dikali T-nya kita ganti. Tadi kan T-nya udah dapat bahwa T-nya adalah 1/4 jam. 1/4 dikurangi 3/60. Kita samakan penyebut. 60 dikali 15/60 dikurangi 3/60. Maka 60 dikali 12/60 hasilnya adalah 12 km. Jadi ternyata jarak dari kantor ke rumah Azriel adalah 12 km. Dari jarak ini kita bisa mendapatkan kecepatan rata-ratanya. Di mana
V itu kan adalah S bagi T. Artinya tadi jaraknya 12 km dibagi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kantor itu secara ideal 1/4 jam. Ya, artinya 12 dibagi 1/4. Maka kecepatan rata-rata agar sampai di kantor tidak kurang atau tidak lebih adalah 48 km per jam. Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi, untuk soal seperti ini, caranya adalah yang pertama kita cari waktunya dulu. Berapa sih waktu yang ideal atau waktu yang tepat untuk menempuh perjalanan dari rumah ke kantor secara tepat waktu? Ternyata 15 menit. Dari waktu itu kita bisa mencari jarak. Berapa jarak dari rumah ke kantornya? Kita substitusi si T yang kita dapat tadi ke kondisi 1 boleh, kondisi 2 boleh. Di sini Mister ambil kondisi 2 yang 60 dikali T min 3/60. Dapat jarak, dapat waktu yang ideal, tinggal cari kecepatan. V sama dengan S per T, 12 dibagi 1/4 jam. Maka kecepatan rata-rata agar Azril tepat atau pas ke kantornya harus dipacu secepat 48 km per jam. Bagaimana? Sudah paham semua? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Banu mengemudi sepeda motornya dari kota C. Jarak kota A dan B adalah 80 km. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis, seperti pada gambar. Laju mobil Andi adalah 40 km per jam, dan laju sepeda motor Banu adalah 50 km per jam. Di situ ada gambarnya, lalu kita lihat pertanyaannya. Kita jawab pertanyaan yang nomor 1 terlebih dahulu. Jika Chandra berjalan kaki dari kota B ke kota D secara langsung tanpa melalui jalan raya, maka jarak terdekat yang ditempuhnya adalah... Nah, tadi kita lihat dulu nih. Di soal ada pernyataan jarak kota A ke B adalah 80 km. Artinya dari A ke B ini adalah 80 km. Artinya kalau kita lihat 80 km ini terdiri dari 4 buah kotak. Artinya setiap kotak itu adalah 20 km. Di sini juga 20 km, 20 km, dan di sebelah sini juga 20 km. Karena 80 bagi 4, jadi setiap kotak 20, 20, 20. Sama juga dengan kesampingnya. Pasti kesampingnya karena ini persegi 20, 20, 20, dan 20. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1 tadi. Chandra berjalan kaki dari kota B ke D secara langsung, jadi nggak melalui jalan raya. Berapa jarak terdekat yang ditempuhnya? Kita lihat. Artinya jarak terdekat dari B ke D adalah jarak yang ditunjukkan oleh garis berwarna pink yang Mister gambar. Nah, artinya kalau kita lihat ini pasti hubungannya mencari seperti ini dengan menggunakan Pitagoras. Artinya untuk nomor 1 kita gunakan prinsip Pitagoras, di mana ini B, ini D. Kita lihat tingginya adalah 2 kotak, artinya 20 tambah 20 artinya 40. Dan alasnya dari B ke D itu adalah 20. Maka untuk mencari jarak B ke D kuadrat itu adalah 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat, prinsip Pitagoras. Ya, untuk mencari sisi miringnya. Maka tinggal dihitung saja. 400 ditambah 1600, maka jarak dari BD kuadrat sama dengan 2000, maka BD-nya adalah akar 2000, atau kalau kita sederhanakan ini bisa jadi 400 dikali 5. Akar 400 itu adalah 20, sehingga jarak terdekat jika Chandra berjalan kaki dari kota B ke D adalah 20 akar 5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi ini hanya tinggal menggunakan prinsip Pitagoras saja. Berikutnya kita kerjakan soal nomor 2.
Jika Banu berangkat dari kota C ke kota A dengan terlebih dahulu melewati kota B menggunakan motornya, berapa waktu tersingkat yang diperlukan Banu? Untuk mencari waktu, itu kita ingat bahwa S itu adalah V kali T. Sehingga untuk mencari waktu T artinya tinggal kita hitung dengan jarak S dibagi dengan V kecepatan. Nah, artinya di sini kita butuh mengetahui berapa jaraknya dan berapa kecepatannya. Kita lihat soalnya, Banu ingin berangkat dari kota C ke kota A. Tapi di sini ia ingin melalui kota B terlebih dahulu. Artinya jaraknya pasti ya dari C dia menuju ke kiri, lalu turun ke bawah, ke kiri lagi, lalu terakhir dia langsung lurus terus menuju kota A. Artinya jaraknya berapa? Kita ingat tadi dalam satu kotak itu sisinya adalah 20. Artinya 20 tambah 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 20. Artinya jarak totalnya adalah 160 km. Sedangkan tadi kita tahu dari soal bahwa kecepatan motor Banu itu adalah 50 km per jam. Nah, di sini kita udah punya jarak, udah punya kecepatan, maka mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan, artinya 160 dibagi 50. Sehingga hasilnya adalah 16 bagi 5. 16 bagi 5 adalah 3,2 jam. Atau kalau dalam menit, artinya tinggal dikalikan 60, sehingga hasilnya adalah 192 menit. Nah, jika kita lihat pada pilihan, hasilnya adalah yang C. Mister, kalau misalnya aku menggambar rutenya ke bawah dulu, lalu kita lurus ke samping dan ke atas gimana? Pasti sama aja, karena ya itu juga pasti merupakan rute yang terdekat. Hanya bedanya kalian ke bawah dulu, baru ke samping, lalu ke atas, seperti itu. Tapi secara umum itu sama saja. Bagaimana? Sudah paham nomor 2? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi masih di soal yang sama tetapi di nomor 3. Andi dan Banu berjanji untuk bertemu di kota E. Andi berangkat dari kota A pukul 7 agar Banu yang berangkat dari kota C dan tiba di kota E pada saat yang sama dengan Andi, maka Banu perlu berangkat pada pukul. Artinya, di sini Banu ini nggak pengen datang terlalu cepat. Dia pengen ketemu di kota E bersama Andi di waktu yang kurang lebih bersamaan, bareng-bareng gitu. Artinya, di sini kita harus mencari tahu dulu butuh berapa lama Andi untuk sampai di kota E. Jadi waktu Andi untuk sampai di kota E itu berapa lama? Artinya tadi untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Untuk itu kita lihat dulu. Andi berangkat dari kota A, posisi awal Andi, menuju ke kota E. Sebelah sini adalah posisi titik temu mereka. Artinya jarak yang ditempuh Andi dari kota A ke E adalah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Alias jarak yang ditempuh Andi adalah 100 km. Sedangkan kecepatan mobil Andi menurut soal adalah 40 km per jam. Maka Andi untuk sampai ke kota E memerlukan waktu 2,5 jam. Atau 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Jadi untuk Andi sampai ke kota E memerlukan waktu 2 jam 30 menit. Artinya Andi akan sampai di kota E jika berangkat pukul 07.00 ditambah 2,5 jam, maka Andi akan sampai di kota E pada pukul 09.30. Dia akan sampai di kota E. Nah, sekarang kita tinggal lihat si Banu ini butuh waktu berapa lama untuk sampai ke kota E. Sekarang kita lihat waktu yang dibutuhkan Banu untuk sampai ke kota E adalah T sama dengan S bagi V. Di mana Banu itu pada soal berangkat dari kota C menuju kota E. Artinya startnya si Banu dari sini nih.
Dari Banu di sini, lalu artinya dia ke sini, lalu ke atas jarak yang ditempuh Banu. Sehingga jarak yang ditempuh Banu adalah 20, 20, 20. Adalah 60 km. Nah, sedangkan Banu ini naik motor. Dia lebih cepat, sehingga kecepatan motornya adalah menurut soal adalah 50 km per jam. Maka Banu memerlukan waktu sebanyak 1,2 jam atau itu setara dengan 72 menit untuk sampai ke kota E. Sehingga supaya Banu sampai bersamaan di kota E, maka Banu harus pergi pada pukul 09.30 dikurangi 72 menit. Dengan kata lain, Banu harus pergi pukul 8.18 menit. Jadi, Banu harus berangkat pukul 8:18 untuk sampai di kota E secara bersama-sama dengan Andi. Sehingga jawabannya adalah yang D. Jadi, kunci di soal nomor 3 ini adalah patokannya sebenarnya adalah di Andi. Berapa lama Andi sampai dari kota A ke kota E? Nah, ketika kita tahu Andi sampai dari kota A ke kota E selama 2,5 jam, maka kita tinggal lihat. Artinya, Andi itu akan sampai di kota E pada pukul 9.30. Artinya, Banunya tinggal menyesuaikan. Banu ini kalau naik motor dari kota C ke kota E memerlukan waktu 72 menit. Artinya kalau Andi sampai di pukul 9.30, artinya Banu harus berangkat 9.30 kurangi 72 menit, yaitu 8 lebih 18 menit. Simple, yang penting kita pahami dulu ceritanya, pahami logikanya, lalu kita coba kerjakan. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau sudah paham, pada soal ini masih ada satu nomor terakhir, yaitu nomor 4. Yuk kita coba kerjakan soal nomor 4. Di soal nomor 4, bercerita tentang Andi berangkat dari kota A menuju kota D dengan terlebih dahulu melewati kota E dan kota C. Waktu tersingkat yang diperlukan Andi adalah berapa menit? Ya udah, artinya kan dia berangkat dari kota A. Ini si Andi start ya. Andi mulai dari kota A, startnya dari kota A, lalu finishnya di kota D. Tapi lihat dulu di soal, dia melewati kota E dan kota C. Artinya dari sini dia melewati kota E lalu melewati kota C juga. Artinya jarak tersingkat yang bisa Andi tempuh adalah dari sini dia belok ke kanan gitu ya. Lalu turun dan sampai di kota E. Setelah itu dia lanjutkan perjalanan ke bawah menuju kota C lalu belok kiri sampai di kota C. Kemudian dia naik ke atas dan belok kiri ke kota D. Maka itu adalah laju yang ditempuh oleh Andi dari kota A ke D dengan melewati kota E dan C. Tadi kita ingat bahwa setiap garis ini sepanjang 20 km. Maka S adalah V kali T. Yang ditanya T adalah S bagi V. Maka jarak yang ditempuh Andi dari kota A sampai kota D dengan rute yang Mister tunjuk itu adalah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 20 20 20. Artinya jaraknya totalnya adalah 220 km. Dan tadi Andi itu kan mengemudikan mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Maka V-nya adalah 40 km per jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke kota D adalah 5,5 jam. Atau kalau misal di soal diminta dalam menit, kita kalikan saja dengan 60. Jadinya 5,5 kalikan 60 atau sebesar 330 menit. Bagaimana? Sudah paham kan soal seperti ini? Kalau kalian masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Berikutnya kita akan membahas satu soal terakhir di hari ini. Naufal dan Aziz pergi dari kota P menuju kota Q dengan rute seperti pada gambar di atas. Mereka pergi dengan waktu pemberangkatan yang sama, namun mobil Naufal berjalan lebih cepat 12 km per jam dibandingkan Aziz. Nah, kita garis dulu. Setelah menempuh perjalanan 2 jam,
jarak pisah mereka sebesar 120 km. Kategorikan pernyataan di bawah ini ke dalam kategori benar atau salah. Kita lihat satu-satu pernyataannya. Kita lihat pernyataan opsi yang 1A. Kecepatan Naufal ditambah 12 sama dengan kecepatan Aziz. Kita baca soalnya baik-baik. Mobil Naufal berjalan lebih cepat 12 km dibandingkan Aziz. Artinya V-nya si Naufal adalah 12 km lebih cepat dibandingkan si Aziz. Artinya kecepatan si Aziz ditambah 12 karena mobil Naufal lebih cepat. Maka pernyataan yang pertama ini salah. Karena bukan kecepatan Naufal ditambah 12, terbalik. Harusnya kecepatan Naufal itu adalah kecepatan Aziz ditambah 12 km per jam. Jadi pernyataan yang pertama adalah salah. Lalu kita lihat pernyataan 1 yang B. Naufal akan sampai 6 jam lebih dulu dibandingkan Aziz. Kalau untuk yang B ini sebenarnya Mister merasa bahwa datanya masih kurang lengkap gitu ya. Jadi Mister coba buktikan secara rumus saja. Jadi pembuktian rumus saja. Bukti rumus. Kita anggap bahwa jarak dari kota P ke Q ini mau lewat atas atau lewat bawah jaraknya sama. Karena berbentuk persegi. Maka S yang ditempuh si Naufal, mau itu Naufal yang putih atau mobil yang hitam, itu maka akan sama dengan S yang ditempuh si Aziz. Karena Mister anggap jaraknya tuh sama. Mister asumsikan jarak dari kota P ke Q mau lewat yang ke kanan atau ke bawah tuh sama. Di sini kita akan membuktikan bahwa Naufal akan sampai 6 jam lebih dulu dibandingkan Aziz. Artinya T-nya si Naufal itu sama dengan T-nya si Aziz ditambah 6. Karena Naufal sampai 6 jam lebih dulu dibandingkan Aziz. Mister, kalau aku nulisnya T-nya Naufal dikurangi 6 sama dengan T Aziz, boleh nggak? Boleh, sama aja. Di mana rumus T itu apa? S bagi V. Jadi S dibagi V-nya si Naufal sama dengan S dibagi V-nya si Aziz. Ditambah 6 jam. Lalu kita ingat yang pertama. V Naufal itu sama dengan V Aziz ditambah 12. Maka kita substitusi ke persamaan yang bawah. Maka S per V Aziz ditambah 12 itu harus sama dengan S bagi V Aziz ditambah 6 jam. Kalau kita lihat antara pernyataan yang kiri dengan yang kanan itu tidak sama. Karena kan supaya pernyataannya benar, maka T Naufal harus sama dengan T Aziz tambah 6. Artinya ketika kita jabarkan rumusnya, maka yang di kiri dengan yang di kanan itu harus sama. Supaya membuktikan bahwa kejadiannya betul terjadi. Tapi kalau kita lihat persamaan di kiri dengan di kanan tidak sama. Sehingga kemungkinan pernyataan yang B adalah salah juga. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal yang 1C dan 1D. Di soal yang 1C, kita diminta menentukan benar atau salah pernyataan setelah perjalanan menempuh 30 menit, jarak pisah antara Aziz dan Naufal adalah 30 kilo. Nah, di sini kita ingat patokan awal yang ada di soal. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, maka jarak pisah mereka adalah 120 km. Artinya 2 jam jarak pisahnya sebesar 120 km. Nah, di sini kita mau membuktikan kalau 30 menit apakah jarak pisahnya 30 kilo? Kalau kecepatannya tetap, harusnya perbandingan jarak pisahnya pun konstan. Artinya kita bisa buktikan dengan metode perbandingan. 2 jam 120 km. Kalau 30 menit berapa kilometer? Kita anggap aja X km. Gitu ya. Nah, kita berharap X-nya ini hasilnya adalah 30 km. Nah, karena di sini yang satu satuannya masih jam, yang satu satuannya menit, maka kita ubah dulu 2 jam ini menjadi menit, alias 120 menit. Maka kita pakai perbandingan 120 itu menghasilkan 120 km, 30 menit menghasilkan X. Maka
kalau kita hitung atau kita selesaikan perbandingan, maka nilai X-nya adalah 30 km. Sehingga jawaban yang ketiga itu adalah benar. Artinya benar ya, 30 menit menghasilkan jarak 30 km. Jadi kita pakai perbandingan karena ini adalah gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Maka perbandingannya juga pasti tetap. Seperti itu. Terakhir sekalian kita mengerjakan satu yang D. Untuk setiap 15 menitnya, jarak tempuh Naufal sama dengan jarak tempuh Aziz ditambah 3 km. Artinya T-nya 15 menit. Itu maka S-nya si Naufal sama dengan S-nya si Aziz ditambah 3. Karena kan jarak tempuh Naufal sama dengan jarak tempuh Aziz ditambah 3 km. Artinya S Naufal sama dengan S Aziz ditambah 3 km. Ya kita buktikan saja gitu ya. Artinya kalau kita ingat V Naufal itu adalah V Aziz ditambah 12 dari yang pernyataan awal. Maka V-nya Aziz ditambah 12 dikali waktunya adalah 15 menit. 15 menit ini kalau kita ubah ke jam setara dengan 1/4 jam. Dikali 1/4 sama dengan kecepatan Aziz, V Aziz, dikali 1/4 ditambah 3. Kalau kita hitung, maka 1/4 dari V-nya Aziz ditambah 3 sama dengan 1/4 V Aziz ditambah 3. Kalau kita lihat persamaan yang di kiri sama dengan persamaan yang di kanan, maka pilihan yang D itu benar. Karena setelah kita hitung persamaan di kiri sama dengan persamaan di kanan. 1/4 V Aziz tambah 3 sama dengan 1/4 V Aziz tambah 3. Maka pernyataannya benar. Maka nomor 1 sudah selesai. Tersisa nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 2 dan 3 ini sebenarnya saling berhubungan. Kecepatan mobil Aziz itu pun diperlukan untuk menjawab soal nomor 3, yaitu kita memerlukan juga kecepatan mobil Naufal. Jadi di nomor 2 dan 3 kita diminta mencari kecepatan mobil Aziz dan Naufal. Nah jujur Mister pun masih sedikit bingung dengan soal ini. Karena di soal ini tidak jelas posisi setelah menempuh 2 jam jarak mereka terpisah 120 km. Nah terpisahnya itu secara apa? Apakah Naufalnya di sini, Aziznya di sebelah sini, sehingga terpisahnya sejauh 120-nya di sini? Ataukah Naufalnya sudah sampai di sini, Aziznya sampai di sini, gitu kan? Terpisahnya seperti ini 120-nya di sini. Ataukah misalnya Naufal ini Aziz ya, ataukah Naufalnya di sini, Aziznya di sini, jadi terpisahnya berbentuk segitiga siku-siku Pitagoras seperti ini. Nah, di soal ini tuh tidak menjelaskan secara rinci. Bahkan di soal ini pun tidak memberitahu jarak dari sini ke sini dengan sini ke sini tuh sama atau tidak. Gitu. Kita sebenarnya nggak boleh berasumsi, oh ini pasti sama kok Mister, lihat aja gambarnya. Nggak boleh asumsi seperti itu sebenarnya. Kita harus memastikannya dari soal. Nah, tapi Mister di sini setelah Mister coba-coba berbagai macam, Mister menemukan suatu kemungkinan yang mungkin pembuat soal ini inginkan, yaitu kemungkinannya adalah posisinya antara Naufal itu berada di sini. Misalnya taruh kata ini adalah posisi Naufal, dan Aziz itu kemungkinan kan dia berjalan di Lamban, mungkin Aziznya masih di sini nih, kurang lebih Aziznya. Nah, sehingga menurut Mister ada salah satu pemikiran yang cukup masuk akal adalah ini akan menuju ke segitiga siku-siku atau Pitagoras. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu asumsi Mister aja ya. Asumsi Mister terhadap penulis yang ingin membuat soal ini. Sehingga kalau kita lihat jarak pisahnya sejauh 120 km. Nah, untuk mencari soal nomor 2 ini, mencari kecepatan Aziz, jarak dibagi waktu. Di sini artinya kita perlu mengetahui berapa jarak yang ditempuh Aziz dalam waktu, tadi patokannya waktunya adalah 2 jam. Karena Mister akan pakai patokan terpisah 120 km itu 2 jam. Nah, di sini Mister memikirkan suatu angka berupa triple Pitagoras, di mana kita punya triple Pitagoras 3, 4, 5.
Nah, kalau kita hubungkan triple Pythagoras yang kita punya ke soal, maka 5 ke 120 itu dikali 24. Maka 3 kali 24 itu adalah 72. Dan 4 kali 24 adalah 96. Maka Aziz akan menempuh jarak 72 km. 72 km dalam waktu 2 jam. Maka kecepatan Aziz adalah 36 km per jam. Itu adalah jawaban untuk nomor 2. Di nomor 3, kita diminta jarak Naufal dari kota P setelah menempuh perjalanan 90 menit. Artinya tadi kita ingat V Naufal adalah V Aziz ditambah 12. Maka kecepatan Naufal adalah 36 ditambah 12 alias 48 km per jam. Nah, di sini kita diminta menentukan jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Naufal berjalan 48 km per jam. Waktu yang ditempuhnya adalah 90 menit. 90 menit ini kalau kita konversi adalah 1,5 jam. Maka jarak Naufal setelah menempuh perjalanan 1,5 jam adalah 72 km. Jawabannya adalah yang D. Makanya dari mana Mister bisa mendapatkan asumsi bahwa ini kemungkinan besar adalah Pythagoras? Karena Mister melihat secara opsi ada ya, jawabannya tepat secara opsi ada. Lalu juga masuk akal lah jawabannya gitu ya. Walaupun sebalik lagi menurut Mister ini hanya asumsi Mister aja ya untuk mengerjakan yang nomor 2 dan 3 ini. Karena seperti yang tadi Mister bilang di awal, terpisah sejauh 120 km tuh nggak jelas terpisahnya secara bagaimana. Bisa juga kan sebenarnya mereka sejajar posisinya nih. Bisa juga kan, nggak ada yang tahu. Makanya menurut Mister ini kurang jelas aja di soalnya gitu ya. Tapi ya minimal masih bisa dikerjakan lah ya. Baik. Sekian pembahasan atau tutor hari ini. Cukup panjang juga ya pembahasan hari ini walaupun materinya cukup mudah dan singkat. Sampai ketemu lagi di tutor berikutnya. Selamat belajar para pejuang. Tetap semangat.